Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ikhwan akan mempresentasikan hasil pengamatan kami selama 7 hari mengenai materi proses perkecambahan biji, yaitu biji kacang hijau. Jadi kelompok kami mendapatkan bagian untuk mengamati proses pengaruh cahaya terhadap proses perkecambahan biji. Penelitian ini telah kami memulai pada tanggal 7 Agustus sampai saat ini video ini dibuat. Mungkin penelitian ini bukan hanya saya saja yang melakukannya, ada beberapa teman saya, yaitu sebagai berikut. Saya Agus Salim, saya dari kelompok 1 Ikhwan. Saya Firman Syah dari kelompok 1. Saya Aldi Rivaldo dari kelompok 1 Ikhwan. Saya Andi Muhammad Fahri Mansur dari kelompok 1 Ikhwan. Saya ditugaskan untuk membuat praktikum dengan objek kacang hijau yang ditaruh di tempat yang minim cahaya. Saya bertugas untuk mengamati pertumbuhan-tumbuhan pada tempat yang gelap. Dan saya sendiri mendapatkan bagian pengamatan pengaruh cahaya di tempat yang terang. Dalam melakukan pengamatan kita membutuhkan beberapa alat seperti gelas, kapas, air, dan tentunya kacang hijau itu sendiri, dan jangan lupa penggaris dan kamera. Oke, tahap yang pertama kita masukkan kapas ke dalam gelas. Kemudian kita tambahkan air sedikit. Upayakan kapasnya itu basah. Kita tekan-tekan dulu. Kemudian kita beri kacang hijau. Setelah itu kita tunggu beberapa hari ke depan. Ya, kemudian kita taruh ke tempat yang gelap. Jadi di sini kita membagi menjadi 3 bagian, ada di tempat redup, gelap, dan terang. Berikut hasil-hasil dari pengamatan kita di 3 keadaan yang berbeda. Hari pertama kita bisa lihat masing-masing masih belum terjadi perubahan yang signifikan, masih dalam berupa biji yang belum berkecambah. Selanjutnya pada hari kedua kita sudah bisa melihat perubahan pada fase atau keadaan gelap. Sudah terjadi proses pengelupasan kulit dari bijinya. Tapi untuk keadaan redup belum terjadi perubahan. Terang sudah terjadi perubahan sedikit. Kemudian pada hari ketiga di keadaan terang sudah tumbuh batang dan daun, sudah keluar dari kecambah. Dan begitu pula di daerah gelap dan redup. Tapi kalau di daerah gelap sudah tinggi batang yang lebih tinggi daripada di daerah terang dan redup. Dan perbedaan yang lainnya adalah di daerah terang daun yang tumbuh itu berwarna hijau, sedangkan di daerah gelap tidak sehijau di daerah terang. Mungkin pengaruh klorofil. Kita lanjut ke hari keempat. Ya, sudah sampai di hari keempat. Kita bisa lihat pertumbuhan yang semakin mendominasi dari keadaan gelap. Sudah tumbuh batang yang cukup tinggi, bisa dikatakan tinggi, tapi tidak tumbuh daun, atau kalau tumbuh pun berwarna kekuning-kuningan. Begitu pula di daerah redup mulai tumbuh, dan daerah terang sudah tumbuh dengan daun yang berwarna hijau dan batang berwarna kemerah-merahan. Kalau di daerah gelap warna putih-putih, putih kuning-kuningan. Ya, kita lanjut lagi melihat hari kelima. Ya, kita sudah berada di hari kelima. Kita bisa lihat lagi perbedaannya. Tumbuhan yang ditaruh di keadaan gelap semakin tinggi, daunnya batangnya semakin tinggi, tapi warnanya putih seperti hari sebelum-sebelumnya. Tapi kalau di daerah redup batangnya tinggi, kemudian terdapat daun yang hijau ke kuning-kuningan, tapi tidak sehijau di daerah terang. Di daerah terang ini sangat hijau, tapi batangnya juga warna merah. Mungkin ada sedikit disclaimer atau klarifikasi kenapa ini daunnya loyo. Karena ini pada saat pengamatan
tidak sengaja kelupaan, airnya menguap semua, jadi kapasnya kering. Mungkin karena pengaruh dari sinar matahari yang bisa membuat air menguap. Ya, sekarang kita berada di hari ke-6 pengamatan. Jadi di hari ke-6 ini kita bisa lihat pertambahan tinggi dari batang di keadaan terang, gelap maupun redup semakin tinggi. Tapi yang paling tinggi adalah di daerah gelap, kemudian redup, kemudian terang. Hal ini bisa kita lihat adalah warna dari daun dan batang. Pada fase gelap atau keadaan gelap, daunnya sudah mulai menghijau. Begitu pula dengan batangnya, tidak seperti pada hari ketiga yang cenderung putih. Begitu juga yang redup sudah mulai menghijau. Mungkin begitu dulu. Kita lanjut ke hari ke-7. Ya, sekarang sudah berada di hari terakhir atau hari ke-7. Kita bisa lihat perbedaan panjangnya. Kalau di keadaan terang, panjangnya kurang lebih 7-8 cm. Kalau di daerah redup kurang lebih 11-13 cm. Kemudian di daerah yang gelap cukup panjang, yaitu 19-21 cm. Jadi kita bisa lihat perbedaan cukup signifikan pada keadaan gelap. Mungkin kalau terang dengan redup mirip-mirip panjangnya. Itulah tadi hasil penelitian kami. Jika ada yang berbeda dengan hasil kelompok lain, mungkin belum tentu kalian salah, belum tentu kita jawab benar, karena ini penelitian. Jadi berdasarkan hasil yang telah kami paparkan tadi dan berdasarkan pengamatan kami selama 7 hari, kami mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, semakin gelap tempat kita melakukan perkecambahan, maka perkecambahan itu akan semakin cepat prosesnya, berbanding balik dengan yang di tempat terang, maka akan semakin lama dan terhambat. Dan yang kedua, daun yang keluar dari biji kacang hijau yang dicambahkan di tempat yang gelap akan tidak sehijau, bahkan tidak hijau daripada yang di tempat terang. Mungkin karena pengaruh cahaya matahari terhadap proses fotosintesis. Kemudian yang kita bisa lihat secara fisik, tanaman yang biji kacang hijau yang dikecambahkan di tempat terang batangnya akan bengkok, miring, mungkin karena pengaruh cahaya, arah datang cahaya. Dan kalau yang di tempat gelap tidak semiring yang di tempat terang. Dari ketiga variabel kita bisa urutkan proses perkecambahan yang paling cepat. Yang pertama itu di tempat gelap, kemudian di tempat redup atau remang-remang, kemudian yang paling lambat itu di tempat terang. Sekian penelitian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Hormat.